Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 yang saya sayangi, saya banggakan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan pelajaran matematika yang ada di tema 7, yaitu tema perkembangan teknologi. Kita akan belajar tentang simetri lipat. Apa itu simetri lipat dan bagaimana cara menentukan atau menghitung jumlah simetri lipat yang ada pada sebuah bangun. Untuk itu mari kita mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan ketika belajar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 yang saya sayangi. Setelah berdoa, mari kita mulai pelajaran kita. Tentu kalian pernah melipat benda-benda. Kita pernah melipat kertas origami. Kita pernah melipat koran yang ukurannya besar, itu kita lipat sehingga lebih mudah untuk dibawa. Kita juga pernah melipat sapu tangan misalnya, atau kita juga pernah melipat baju atau pakaian kita sebelum kita masukkan ke dalam lemari. Nah, apa yang dimaksud dengan simetri lipat? Simetri lipat adalah sebuah garis yang membagi sebuah bangun menjadi dua bagian yang sama besar dan saling berimpit atau saling menutupi. Nah, sebuah bangun yang memiliki simetri lipat disebut dengan bangun yang simetris. Sedangkan bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat disebut bangun yang tidak simetris atau bangun asimetris. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 yang saya sayangi, untuk lebih memahami tentang apa itu simetri lipat, saya sudah menyiapkan beberapa bangun datar. Kita mulai dari bangun bujur sangkar atau bangun persegi, ya. Apakah bujur sangkar atau persegi ini merupakan bangun yang simetris? Mari kita perhatikan. Bangun persegi, apabila saya lipat seperti ini, saya lipat menjadi dua bagian yang sama besar, maka apabila saya lekatkan, kedua bagian ini saling menutupi, saling berimpit atau saling menutupi. Maka bangun persegi merupakan bangun yang simetris, ya. Dan garis ini, garis yang membagi bangun menjadi dua bagian ini disebut sumbu simetri. Ya, cukup jelas ya. Saya ulangi, kalau saya lipat seperti ini dan kedua bagian ini saling menutupi, maka inilah yang disebut dengan simetri lipat. Sekarang mari kita hitung ada berapa sumbu simetri atau ada berapa simetri lipat pada bangun persegi. Kita sudah mendapatkan satu simetri lipat, ya. Nah, sekarang coba saya lanjutkan dengan melipat persegi ini ke bawah seperti ini. Nah, ternyata kedua bagian ini pun saling menutupi, ya. Berarti kita sudah memiliki dua
simetri lipat ya. Bangun persegi ini sudah memiliki 2 simetri lipat ya. Yang pertama tadi adalah ini 1, kemudian 2. Oke, sudah ada 2 simetri lipat dan sudah ada 2 sumbu simetri yang terbentuk. Nah, selanjutnya apakah kita masih bisa melipat persegi ini? Jawabannya adalah masih. Coba kalau kita lipat secara diagonal seperti ini ya. Kita lipat seperti ini ya, ini kita rekatkan dengan ini. Sehingga bentuknya menjadi segitiga ya. Nah, ternyata kedua bagian ini saling menutupi ya. Jadi sudah ada 3 simetri lipat. Saya lipat sekali lagi. Seperti ini. Nah, ternyata kedua bagian ini saling menutupi. Jadi bangun persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Kita hitung ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, dan yang terakhir adalah 4. Ada 4 sumbu simetri yang terbentuk ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Saya sudah memiliki bangun persegi panjang, ada panjang dan lebar. Apakah persegi panjang merupakan bangun yang simetris? Coba kita lipat ya. Oke, saya lipat seperti ini. Saya lipat menjadi 2 bagian sama besar ya. Ternyata bagian ini saling menutupi ya. Ini ya, saling menutupi. Jadi bangun persegi panjang merupakan bangun yang simetris karena dia memiliki simetri lipat ya. Nah, sekarang ada berapa simetri lipat yang dimiliki oleh persegi panjang? Sudah ada 1 ya, ini 1. Sekarang coba kita lipat ke bawah seperti ini. Nah, ternyata kedua bagian ini saling menutupi ya, saling menutupi kan. Jadi sudah ada 2 simetri lipat, sudah ada 2 sumbu simetri yang terbentuk. Apakah kita masih bisa melipatnya lagi? Coba kita lipat secara diagonal atau secara miring ya. Jika saya lipat miring seperti ini, kalau pada contoh yang pertama tadi pada bangun persegi bisa ya, ini juga bisa kita lipat. Namun kedua bagian yang saya lipat ini tidak saling menutupi. Jadi ini bukan sumbu simetri ya. Jadi ini bukan sumbu simetri. Nah, dengan demikian ya, apabila saya lipat sekali lagi di sini, ini juga tidak saling menutupi ya. Ini bagian yang tidak tertutup. Jadi ini bukan sumbu simetri ya. Jadi ada berapa simetri lipat yang dimiliki oleh bangun persegi panjang? Ada berapa? Ada 2. Bangun persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Yang pertama adalah seperti ini ya, 1 ya, dan 2. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Dengan demikian persegi panjang juga memiliki
dua sumbu simetri, yaitu garis ini ya, ini sumbu simetri yang pertama, dan garis ini sumbu simetri yang kedua. Cukup jelas ya. Contoh selanjutnya, segitiga sama sisi ya. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki 3 sisi, dan apabila sisi-sisinya ini sama panjang, maka disebut dengan segitiga sama sisi. Apakah segitiga sama sisi merupakan bangun yang simetris? Coba kita lipat ya. Apabila lipatan tersebut menghasilkan dua bagian yang sama besar dan saling menutupi, maka bisa dikatakan bangun segitiga sama sisi merupakan bangun yang simetris atau memiliki simetri lipat. Saya lipat ya, seperti ini. Nah, ternyata kedua bagian yang merupakan hasil lipatan itu saling menutupi ya, saling berhimpit, saling menutupi. Jadi segitiga sama sisi merupakan bangun yang simetris. Oke, sekarang coba kita hitung ada berapa simetri lipat yang dimiliki oleh segitiga sama sisi. 1. Oke, 1 ya, kita sudah punya 1. Sekarang coba saya lipat seperti ini. Oke, dua bagian saling menutupi ya, sudah ada 2. Kemudian satu lagi ini ya. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat ya, ada 1, 2, 3, ada 3 sumbu simetri. Selanjutnya ini merupakan bangun segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah sebuah bangun yang memiliki 3 sisi ya, dengan 2 sisi, ada 2 sisi yang sama panjang ya, sedangkan sisi yang ini panjangnya tidak sama dengan 2 sisi yang lainnya. Sisi ini sama panjang, jadi segitiga ini merupakan segitiga sama kaki ya. Apakah segitiga sama kaki merupakan bangun yang simetris? Coba kita lipat ya. Kalau lipatan itu menghasilkan 2 bagian yang sama besar dan saling menutupi, maka bangun tersebut merupakan bangun yang simetris. Oke, ternyata segitiga sama kaki adalah segitiga atau bangun yang simetris atau memiliki simetri lipat. Ada berapa simetri lipat yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? Ada 1 ya, ini sumbu simetrinya. Ada 1 simetri lipat yang dimiliki oleh bangun segitiga sama kaki ya. Kalau saya lipat seperti ini, kalau saya lipat lagi seperti ini, nah, tidak saling menutupi ya, bagian ini tidak menutupi, ini masih ada bagian yang terbuka. Jadi segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Oke, cukup jelas ya siswa-siswiku kelas 3. Segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 yang saya sayangi, saya banggakan. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah kalian sudah memahami apa itu simetri lipat? Mudah-mudahan kalian sudah memahami ya. Dan kalian juga bisa mencoba untuk menghitung
berapa jumlah simetri lipat pada bangun-bangun datar yang lain ya. Kalian bisa mencari di internet berbagai macam bentuk bangun datar. Kalian coba cetak atau print ya, lalu potong ya. Ini seperti yang saya lakukan. Saya sudah menyiapkan banyak sekali bangun-bangun datar ya. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama. Silahkan kalian cari berbagai macam bangun datar di internet ya. Kemudian coba kalian hitung berapa simetri lipat yang dimiliki oleh bangun tersebut ya, atau berapa sumbu simetri yang dimiliki ya. Kalau bangun itu memiliki 2 simetri lipat, berarti ada 2 sumbu simetri yang terbentuk ya. Kalau memiliki 3 simetri lipat, berarti bangun tersebut memiliki 3 sumbu simetri ya. Nah, silahkan kalian cari di internet berbagai macam bangun ya. Ini ada lingkaran ya, kemudian ini namanya trapesium ya. Ini panjangnya sama, maka ini merupakan trapesium sama kaki ya. Kalian bisa cetak dan hitung ada berapa simetri lipat yang dimiliki ya. Seperti ini namanya adalah bangun 1 2 3 4 5 6 ya. Segi 6 berarti ya, karena memiliki 6 sisi. Karena semua sisinya panjangnya sama, maka segi 6 ini merupakan segi 6 beraturan ya namanya. Ini memiliki 6 sisi, masing-masing sisi panjangnya sama, berarti segi 6 beraturan. Kemudian ini trapesium ya. Trapesium ini cirinya ada satu sisi yang sejajar ya. Ini sama, ini namanya sama-sama trapesium ya. Ini cirinya adalah ada satu sisi yang sejajar. Ini sisi ini sejajar dengan ini ya, sisi ini sejajar dengan ini namanya trapesium. Bedanya adalah ini trapesium sama kaki karena ada 2 sisi yang panjangnya sama ya, ini sama kaki ya. Kalau ini namanya trapesium siku-siku karena ini sudutnya sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Ini namanya sudut siku-siku ya. Nah, kalau seperti ini ada satu sisi yang sejajar, ada 2 sisi yang sejajar, maka ini namanya trapesium sama kaki ya. Silahkan kalian bisa cari di internet ya, kemudian kalian hitung berapa jumlah simetri lipat atau berapa sumbu simetrinya ya. Kemudian ini ada segi 1 2 3 4 5, segi 5 ya. Ini namanya segi 5. Dan karena semua sisinya panjangnya sama, maka segi 5 ini merupakan segi 5 beraturan ya. Sama dengan yang ini tadi. Ini segi 6, ini segi 5. Memiliki 6 sisi namanya segi 6. Memiliki 5 sisi namanya segi 5. Nah, karena semua sisinya ini panjangnya sama, segi 6 beraturan, segi 5 beraturan ya. Silahkan kalian hitung berapa jumlah simetri lipat yang dimiliki ya. Kemudian ini namanya bangun apa ini? Layang-layang ya. Layang-layang. Cirinya ini sisi kiri dan kanan ini ya, ini sama panjang. Kemudian ini panjangnya sama dengan ini sisi ini sama dengan ini, sisi ini sama dengan ini panjangnya. Ini namanya layang-layang ya. Nah, kalau bentuknya hampir sama seperti ini dan panjang sisinya sama semua, namanya adalah belah ketupat. Nah, ini ya, ini belah ketupat. Ini tandanya masing-masing sisi ini panjangnya sama ya, seperti ini belah ketupat. Nah, silakan kalian bedakan ya, ini layang-layang ya. Ini ada yang hanya ada 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Pasangan yang pertama ini sisi yang ini sama panjangnya dengan sisi ini.
Yang ini sisinya panjang sama panjang dengan sisi ini, dua pasang ya yang sama panjang, ini namanya layang-layang. Nah kalau ini keempat sisinya sama panjang, itu namanya belah ketupat ya. Nah kalau empat sisinya sama panjang dan sudutnya ini besarnya adalah 90 derajat, namanya bukan belah ketupat tetapi persegi ya, seperti ini tadi ya. Ini persegi, ini semua sisinya panjangnya sama dan sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Ini bisa kalian bedakan ya, ini belah ketupat. Nah kalau ini apa, ini jajar genjang. Ini belah ketupat, ini jajar genjang ya, bentuknya hampir sama ya. Bedanya adalah kalau belah ketupat itu keempat sisinya ini panjangnya sama ya, tapi sudutnya tidak sudut 90 derajat ya, atau bukan sudut siku-siku. Nah kalau jajar genjang ini ciri-cirinya adalah ada dua sisi yang sejajar. Ini sisi ini ya, atas ini sejajar dengan sisi yang bawah ini, kemudian yang kanan ini sejajar dengan yang kiri ini sejajar ya, lurus, sejajar itu lurus seperti ini. Nih tapi panjangnya tidak sama ya, panjangnya tidak sama. Dua sisi yang berhadapan ini sama panjang ya, ini dua sisi yang berhadapan ini sama panjang ya, yang sejajar, dua sisi yang sejajar sama panjang, ini namanya jajar genjang. Nah satu contoh lagi supaya kalian lebih memahami ya, coba ini kita hitung simetri lipat pada bangun apa ini, coba yang ini aja ya. Coba ini ada berapa sumbu simetri atau berapa simetri lipat yang dimiliki oleh segi 5 beraturan ya. Apakah segi 5 beraturan ini merupakan bangun yang simetris ya? Kalau iya, kalau simetris, berapa sumbu simetri yang dimiliki ya? Coba kita lipat seperti ini ya. Oke. Nah, ternyata ini kedua bagian ini saling menutupi, saling menghimpit ya. Berarti segi 5 beraturan merupakan bangun yang simetris ya, karena setidaknya dia memiliki ini ya, satu simetri lipat. Nah sekarang kalau bangun ini simetris, ada berapa sumbu simetrinya, ada berapa simetri lipat yang terbentuk ya. Ini satu ya. Sekarang coba kalau saya lipat seperti ini. Nah ternyata juga saling menutupi, berarti sudah ada berapa ini, 1, 2, sudah ada 2 simetri lipat, ada 2 sumbu simetri, ini sumbu simetri. Coba kalau kita lipat lagi, nah ternyata ini saling menutupi juga ya. Berarti sudah ada berapa simetri lipat? Sudah ada 3 ya, 1, 2, 3. Masih bisa dilipat lagi? Masih bisa. Ini coba ya, bagian sini belum dilipat, coba kita lipat lagi. Nah ternyata kedua bagian saling menghimpit lagi atau saling menutupi. Berarti sudah ada berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4 ya. Masih bisa dilipat lagi? Masih bisa. Ini masih bisa ya, kita lipat. Nah ternyata segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat atau memiliki 5 sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, ada 5 sumbu simetri. Nah kalau
segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Ini berarti segi 5 simetri lipat, berarti segi 6 ini 6 simetri lipat ya, segi 8 simetri lipat. Cukup jelas ya teman-teman ya, siswa-siswiku kelas 3 yang saya sayangi, saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Silahkan kalian mencoba sendiri di rumah, kalian cari bangun-bangun datar di internet, coba kalian cetak, kemudian kalian potong, carilah ada berapa simetri lipat yang dia miliki. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ini masih banyak sekali kekurangan atau bahkan mungkin ada kesalahan mungkin ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum kita akhiri ya. Jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat ya. Mari kita berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.